Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang penjelasan 101 khasiat daripada mengamalkan 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Video ini saya kasih judul 101 faedah atau khasiat, maksudnya faedah-faedah yang sangat banyak. Yang dimaksud dengan 2 ayat terakhir surah At-Taubah adalah ayat 128 dan ayat 129 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Itu bunyi 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah. Dalam membaca lafadz laqad ja'akum itu boleh laqad ja'akum diidghamkan, namanya idgham mutaqaribain, atau dibaca laqad ja'akum saja, namanya fakul idgham atau tidak diidghamkan. Sahabat YouTube yang saya hormati, dalam men-share video ini, video tentang 101 faidah daripada mewiridkan 2 ayat terakhir surah At-Taubah, saya mengambil sumber dari kitab Syumusul Anwar wa Kunuzul Asrar di halaman 38, yang kitab tersebut disusun atau dikarang oleh Al-Imam Ibnul Hajji At-Talmasani Al-Maghribi. Dan yang kedua, saya mengambil dari kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, ada di halaman 80. Kitab tersebut disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin ketika mengamalkannya. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu saya menghaturkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Juga kepada para sahabat yang telah ikut berpartisipasi untuk pembangunan Pondok Pesantren Darussalam, untuk pembelian tanah yang akan dibangun Masjid Pesantren Darussalam. Saya dan para santri di sini mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah pahala jariahnya akan mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat YouTube yang saya hormati, tentang faidah daripada ayat laqad ja'akum dan seterusnya, itu sangat banyak sekali, bahkan mungkin lebih daripada 101 faidah, tetapi saya akan menyampaikan sebagian saja, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
Diterangkan di dalam kitab, man qara'aha, siapa orang yang baca dua ayat ini, kulla lailatin, di setiap malam, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Siapa orang mendawamkan membaca dua ayat ini setiap malam hanya 7 kali, maka lam yamut bihadidatin wala ghairihi fi dzalikal yaum, maka orang tersebut tidak akan kena senjata tajam, orang tersebut tidak akan mati yang diakibatkan adanya senjata tajam. Wala fitil kalailah, dan insya Allah orang tersebut tidak akan wafat di malam tersebut. Wala yangzilu bihi mautun baghtah, dan orang tersebut tidak akan terkena mati kaget. Mati kaget itu misalnya sedang naik kendaraan tiba-tiba tabrakan, sedang jalan tiba-tiba tertimpa pohon, tertimpa longsor dan sebagainya. Itu namanya mautun baghtah, mati yang datang secara tiba-tiba. Insya Allah pengamal ayat ini walaupun cuma 7 kali setiap malam akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada lagi keterangan di dalam kitab ini, waman dawama, dan siapa orang yang mendawamkan ala qiraati hatainil ayataini, membaca dua ayat ini, yakni yang saya bacakan tadi, laqad ja'akum sampai akhir, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, fi duburis shalawatil maktubati, setelah melakukan sholat fardu. Kalau yang tadi dibacanya 7 kali setiap malam, yang ini mah dibacanya 7 kali setiap habis sholat fardu. Maka faidahnya, in kana dha'ifan qawiyya, andaikan orang tadi orang yang apes, maka akan mendapat kekuatan dari Allah. Au zalilan azza, atau orang tadi terhinakan, maka akan menjadi orang mulia. Au maghluban untusiro, atau orang tadi terlindih, maka akan mendapat pertolongan dari Allah, mendapat kemenangan dari Allah. Au mu'siran, atau orang tadi orang fakir, orang miskin, yassarallahu ta'ala fi kulli umurihi, maka Allah akan mempermudahkan orang tadi dalam segala urusannya. Au madyunan qada dainahu, atau orang tadi punya utang, maka akan ada pertolongan Allah sehingga orang tersebut bisa membayar utang-utangnya. Itu dengan berkah mengamalkan dua ayat ini setiap habis sholat sebanyak 7 kali. Au makruban rufi'a anhul hammu wal ghammu wal hazan, atau orang tadi adalah orang yang sedang punya kesusahan, maka kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah, kesedihannya akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kebahagiaan. Itu faidah daripada mengamalkan dua ayat tersebut bila dibaca 7 kali setiap habis sholat fardu. Selanjutnya ada lagi faidah yang lain, waman dawama, dan siapa orang yang mendawamkan ala qiraatihima, akan membaca dua ayat ini, kullayamin, di setiap hari, ihda wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali. Siapa orang yang mendawamkan ayat laqad ja'akum sampai akhir setiap harinya sebanyak 41 kali, maka zoharat lahu asrarun minal ajaibi, maka orang tersebut akan diberikan satu asrar, akan diberikan rahasia-rahasia oleh Allah yang sifatnya ajaib, yang sifatnya sangat mengagumkan. Bahkan orang tersebut akan dapat bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau diamalkan setiap hari sebanyak 41 kali. Untuk sahabat YouTube yang saya hormati, dalam mengamalkan ya mangga, sesuai dengan kemampuan kita saja. Mau diamalkan tiap malam 7 kali, mangga, saya sudah terangkan faidahnya. Atau mau diamalkan 7 kali tiap habis sholat, itu lebih baik.
saya sudah sampaikan faidah-faidahnya, atau juga mau diamalkan setiap malam atau setiap hari 41 kali, itu pun mangga. Insya Allah faidahnya sangat besar sekali. Bahkan selain yang tercantum dalam kitab-kitab ini, ada juga yang saya dapat daripada ijazah para guru, insya Allah akan saya sampaikan dengan membacanya 313 kali. Tetapi sebelum saya sampaikan, mohon maaf ada para santri yang mau ikut berterima kasih atau mendoakan kepada para sahabat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, Santri Putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Santri Putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan ibadah dunia akhirat. Semoga pahala sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat YouTube yang saya hormati, saat ini saya dan sahabat-sahabat santri di pesantren sedang membangun asrama baru untuk Pondok Putra, 3 lantai. Untuk lantai pertama digunakan untuk tempat makan para santri dan ada kantin kecil yang menyediakan kebutuhan para santri. Lantai kedua digunakan untuk tempat mengaji dan ada kamar-kamar untuk para santri. Untuk lantai ketiga digunakan untuk kamar-kamar para santri dan tempat mujahadah. Alhamdulillah pembangunan sudah mencapai 70% dan walau belum sempurna sudah diisi oleh para santri, dipergunakan untuk mengaji dan sebagainya. Selain membangun pesantren putra, saya dan sahabat santri juga berazam untuk membangun masjid pesantren. Kebetulan selama ini saya dan sahabat santri ikut berjamaah di masjid milik masyarakat. Ini masjid kepunyaan masyarakat. Jadi saya dan sahabat santri
berazam ingin membangun masjid milik pesantren. Semoga dengan dibangunnya masjid milik pesantren akan lebih sempurna di dalam kegiatan para santri. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kebetulan ada tetangga pesantren yang ikhlas untuk menjual tanahnya asal dibuat untuk bangunan masjid. Katanya luas tanah kurang lebih 80 bata atau sekitar 1120 meter persegi, dan dia menginginkan satu batanya itu seharga 3,5 juta atau per meternya 250.000. Saya dan santri-santri berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin lewat doa dan lewat usaha zahir agar bisa membeli tanah tersebut. Kebetulan dari tanah ini yang ada para santri di sana ke pesantren kurang lebih 30 meter jaraknya. Jadi sangat dekat dan sangat cocok untuk dibuat masjid pesantren. Untuk itu lewat video ini saya mohon doa dari para sahabat YouTube agar cita-cita saya dan sahabat santri untuk memiliki masjid pesantren cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali ada di antara sahabat yang mau bersedekah jariyah atau wakaf untuk pembelian tanah masjid, juga untuk pembangunannya, baik wakaf atau sedekah jariyah untuk diri sendiri, untuk ayah dan ibu, atau untuk orang-orang tercinta, maka insya Allah saya dan sahabat-sahabat santri siap untuk menjalankannya. Tak lupa saya dan sahabat santri mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," andaikan manusia mati, "in qata'a amaluhu illa min salasin," maka pahalanya akan putus kecuali dari 3 sumber. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, kata ulama itu wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah, putra soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu adalah pahala yang tidak akan putus sampai orang tersebut meninggal dunia. Untuk memberikan infak, sedekah, boleh langsung datang ke pesantren supaya sambil silaturahmi, atau juga bisa dikirim ke rekening yang sudah ditimbulkan atau dikirimkan lewat video-video dengan atas nama Pondok Pesantren Darussalam. Saya dan rekan santri mengaturkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, berkata ba'dul masyayikh, sebagian para guru, bahwasanya 2 ayat akhir surah At-Taubah ini bisa dijadikan wasilah untuk menjaga tempat usaha kita atau menjaga rumah kita, baik itu dari gangguan orang-orang zalim atau gangguan jin dan sebagainya. Sarannya, kata ba'dul masyayikh, kita sediakan garam koral atau garam krosok, garam yang masih butiran-butiran besar itu, yang baru dari laut, belum diproses. Kemudian kita bacakan, kita sediakan misalnya 1 mangkok atau 1 rantang, 1 wadah. Kemudian kita bacakan laqad ja'akum dan seterusnya sebanyak 313 kali. Setelah itu kita tiupkan ke garam tadi, lalu kita baca lagi sholawat munjiyat. Ada di video saya tentang sholawat munjiyat, baca lagi oleh kita sebanyak 41 kali. Kita tiupkan. Nah, setelah itu, setelah tiupkan, cukup kita taburkan saja di sekeliling rumah kita dengan niat kita ingin diselamatkan oleh Allah dari kejelekan sihir, kejelekan manusia yang jahat dan sebagainya. Kita taburkan. Untuk dalam rumahnya boleh campur dengan air, kita dibuat sebagai pelan seperti itu. Insya Allah akan menjadi wasilah untuk keselamatan.
Atau untuk toko kita, untuk tempat jualan kita ingin selamat dan ingin ramai, ingin barokah maksudnya. Coba bacakan, sama seperti tadi, boleh ke garam, boleh ke gula pasir. Kita bacakan sebanyak 313, kemudian kita tiupkan. Lalu kita lanjutkan dan membaca sholawat munjiat sama 41 kali. Nah, tambah lagi dengan membaca sholawat rizki sebanyak 41 kali. Sholawat rizki, sholawat munjiat sudah ada di YouTube saya, tinggal ketik Majmu'atul Fawaid spasi sholawat rizki atau Majmu'atul Fawaid spasi sholawat munjiat. Kemudian kita tiupkan. Setelah itu kita cukup ditaburkan sekeliling toko kita, tempat jualan kita, atau kita campur dengan air pakai pelan di dalam toko. Insya Allah itu akan menjadi wasilah toko kita dijaga oleh Allah dan menjadi barokah. Untuk mengamalkannya boleh 1 malam atau 3 malam dan yang paling baik bisa mencapai 7 malam. Lalu kata ba'dul masyayikh, bisa juga untuk mengobati orang yang sakit, baik itu sakit medis atau non medis, sakit biasa atau sakit ada gangguan sihir. Kata ba'dul masyayikh, sediakan juga sama garam krosok atau garam koral 1 mangkok umpama. Bacakan lagi ayat ini dengan tujuan kita mengobati orang sakit. Bacakan sebanyak 313. Lalu kita baca lagi sholawat syifa sebanyak 41 kali. Untuk sholawat syifa sama sudah di YouTube saya, tinggal ketik Majmu'atul Fawaid spasi sholawat syifa. Tiupkan ke garam tadi. Kemudian kita baca lagi sholawat munjiat sama 41 kali, tiupkan. Kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan berkahnya ayat Al-Quran ini, dengan berkahnya sholat ini, semoga orang yang sakit disembuhkan. Seperti itu. Nanti garamnya cukup dicampur dengan air, diminumkan sedikit-sedikit, atau sebagian dipakai mandi. Diamalkan boleh 1 malam, 3 malam, atau sampai 7 malam. Insya Allah akan menjadi wasilah untuk kesembuhan. Itu kata ba'dul masyayikh, sebagian para guru yang mengijazahkan kepada saya. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk video yang ke-95 ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila dalam penerangan saya ada kata-kata yang kurang fasih, kurang beruntun, karena hanya ini kemampuan saya. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.